Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Nur Indriani dengan NIM 051. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan kembali yang sudah dijelaskan pada pertemuan kedua kemarin, yaitu mengenai konsep dasar media pembelajaran sekolah dasar. Yang pertama, pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar untuk menyampaikan materi dari guru kepada siswa agar lebih mudah dipahami, menarik, dan efektif. Media pembelajaran tidak hanya berupa benda seperti buku atau gambar, tetapi juga bisa berupa teknologi, lingkungan, bahkan kegiatan yang membantu siswa memahami materi. Dengan adanya media pembelajaran, siswa tidak hanya mendengar penjelasan, tapi juga bisa melihat, mendengar, atau langsung mencoba, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Media pembelajaran berfungsi sebagai perantaran antara guru dan siswa. Artinya, media membantu menyampaikan informasi, agar tidak terjadi kesalahpahaman, dan membuat materi yang sulit menjadi lebih mudah dimengerti. Selain itu, media juga dapat meningkatkan minat belajar siswa, karena pembelajaran menjadi lebih variatif dan tidak membosankan. Pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan perilaku secara keseluruhan, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Belajar merupakan kegiatan yang berlangsung sepanjang hayat dan tidak terbatas pada lingkungan sekolah saja. Proses belajar dapat terjadi di mana saja, baik di rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Melalui proses belajar, individu mengalami perkembangan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mampu menjadi mampu, serta dari sikap yang kurang baik menjadi lebih baik. Dari proses belajar, individu tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga aktif dalam memahami, mengelola, dan menerapkan informasi tersebut. Oleh karena itu, belajar melibatkan berbagai aktivitas, seperti berpikir, mengamati, mencoba, dan berlatih. Proses ini menunjukkan bahwa belajar merupakan kegiatan yang kompleks dan melibatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Contoh belajar, misalnya seperti seseorang yang awalnya belum bisa membaca, kemudian ia belajar mengenal huruf satu persatu. Setelah sering berlatih, akhirnya ia mampu membaca dengan lancar. Nah, proses dari tidak bisa menjadi bisa, itulah yang disebut belajar. Contoh lainnya seperti seseorang siswa yang belum memahami materi matematika. Saat guru menjelaskan dan siswa tersebut mencoba mengerjakan soal, lama-kelamaan ia menjadi paham. Perubahan dari tidak mengerti menjadi mengerti itu merupakan hasil dari belajar. Ada 3 ranah perilaku belajar. Yang pertama, ranah kognitif, artinya pengetahuan. Ranah ini berkaitan dengan kemampuan berpikir. Ketika seseorang belajar, ia akan mengalami perubahan dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak paham menjadi paham. Jadi, ranah kognitif ini berhubungan dengan otak, seperti mengingat, memahami, dan memecahkan masalah. Yang kedua, ranah efektif, yaitu sikap. Ranah ini berkaitan dengan sikap, nilai, dan perasaan. Belajar tidak hanya membuat seseorang pintar, tetapi juga membentuk sikap menjadi lebih baik. Misalnya, siswa menjadi lebih disiplin, sopan, dan menghargai orang lain setelah mendapatkan pembelajaran. Yang ketiga yaitu ranah psikomotor, yang artinya keterampilan. Ranah ini berkaitan dengan kemampuan melakukan sesuatu atau keterampilan fisik. Setelah belajar dan berlatih, seseorang menjadi lebih terampil dalam melakukan suatu kegiatan. Proses komunikasi belajar. Yang pertama, orang yang mengirim pesan, yaitu sender, adalah pihak yang memulai proses komunikasi dengan menyampaikan informasi kepada orang lain dalam konteks pembelajaran. Sender biasanya disebut dengan guru, dosen, atau fasilitator.
Orang yang menerima pesan yaitu receiver adalah pihak yang menerima atau menangkap dan mengelola informasi yang disampaikan oleh pengirim sender dalam proses komunikasi. Receiver memiliki peran yang sangat penting karena keberhasilan komunikasi pembelajaran sangat beruntung pada sejauh mana pesan dapat dipahami dengan baik oleh penerima. Yang ketiga, encoding adalah proses mengubah ide, gagasan, atau informasi menjadi bentuk pesan yang dapat dipahami dan disampaikan kepada orang lain. Dalam komunikasi pembelajaran, encoding biasanya dilakukan oleh pengirim pesan atau guru. Guru mengubah materi pembelajaran yang ada di pikirannya menjadi bentuk yang bisa diterima siswa, seperti kata-kata, gambar, simbol, atau media lainnya. Yang keempat, decoding adalah proses menerjemah atau menafsirkan pesan yang diterima agar dapat dipahami maknanya oleh penerima. Dalam komunikasi pembelajaran, encoding dilakukan oleh peserta didik, siswa, atau mahasiswa. Setelah menerima pesan dari guru, siswa mencoba memahami, mengartikan, dan menghubungkan informasi yang diterima dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.